Baik, kita akan berdoa. Kami serahkan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan sudah ada di tengah-tengah kami sekalipun berbeda jarak, tapi Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami siap terima nasihat Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan. Mari buka bersama dengan saya 1 Samuel 30, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, kita akan belajar ada satu inisiatif Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, perikopnya Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka, dengan tidak membunuh seorang pun mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orang yang sampai di kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara dikasih Tuhan, ini adalah kisah bagaimana Daud pada waktu itu masih dalam penyerangan pengejarannya Saul. Kita tahu bersama bahwa Saul itu iri lihat rakyat yang lebih memuja Daud daripada dia. Dan sejak itu Saul berikhtiar untuk membunuh Daud. Dan Daud akhirnya pergi, saudara, yang melarikan diri. Nah, saudara, di tengah-tengah perjalanan pelariannya Daud, dia bertemu dengan Raja Ahis. Nanti Bapak bisa baca pada pasal-pasal sebelumnya. Dan di sana Raja Ahis menolong Daud, memberikan satu kota bernama kota Ziklag, agar Daud dan semua keluarganya, pasukannya, dan semua rakyat bersama dengan dia bisa tinggal di sana. Itu Raja Ahis, Raja Filistin, saudara. Nah, tinggallah Raja Daud di sana beserta dengan semua rombongannya. Nah, satu saat, saudara, Raja Daud ini ingin balas budi kepada Raja Ahis, karena Raja Ahis sudah menolong dia. Dia mendengar bahwa Raja Ahis itu ada peperangan di Yizreel. Akhirnya Daud dan pasukannya pergi ke sana untuk membantu Raja Ahis. Ternyata waktu sampai di sana, Raja Ahis menolak bantuan Daud, dan Daud disuruh pulang. Karena Raja Ahis berkata, ini urusan kami, bukan urusanmu. Pulanglah Daud dengan pasukannya, saudara. Nah, begitu sampai ke kota Ziklag, Daud melihat keluarganya dan semua rakyatnya itu diculik, dirampok, dirampas oleh bangsa Amalek. Ya, dan akhirnya, saudara, mereka menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Saya cari, saudara, kenapa kok mereka sedihnya luar biasa seperti itu? Karena ternyata, saudara, konon ceritanya bangsa Amalek itu adalah bangsa yang kejam, brutal, saudara. Sama seperti ISIS, saudara, ya. Jadi mereka kalau ketemu wanita, maaf, akan diperkosa rame-rame. Kalau ketemu wanita hamil, maaf, itu dibelah perutnya, dikeluarkan bayinya, saudara. Itu bangsa kejam, itu bangsa Amalek. Jadi bayangkan, saudara, kalau kita punya keluarga ditangkap oleh bangsa buas kayak gitu, apa nggak stres kita? Ya pasti mereka berpikir, waduh, istriku diapain? Aduh, anakku diapain? Udah pikir macam-macam. Makanya tidak heran pada ayat yang keempat dikatakan, mereka tidak kuat lagi nangis. Ditambah lagi, saudara, lebih tertekan lagi Daud, karena pada ayat ke-6 dikatakan di sana, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Bayangkan, Daud punya keluarga juga diculik, hartanya juga diambil, ditambah lagi rakyat yang selama ini, pasukan yang selama ini dia bela, hendak membunuh dia. Terpuruk sekali keadaan Daud pada waktu itu, Bapak Ibu. Saudara, kalau kita menghadapi masalah, kalau masalah itu hanya menyentuh kita, mungkin kita tidak apa-apa. Tapi kalau sudah menyentuh keluarga, naik emosi kita, saudara. Bayangkan waktu itu Daud mengalami seperti itu, sudah berurusan dengan dia, tambah lagi musuh menyerang keluarganya, tambah lagi pasukan mau bunuh dia. Terpuruk sekali keadaan Daud. Tapi lihat, saudara, ya, nanti kita akan tahu bahwa endingnya Daud menang luar biasa. Coba perhatikan pada ayat yang ke-18, 1 Samuel 30 ayat 18 dan 19. 1 Samuel 30 ayat 18 sampai 19, Daud melepaskan semua apa yang ditampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar.
sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jahat sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu diambil, dibawa Daud kembali. Bayangkan, dari posisi terpuruk yang sangat parah, Daud bisa menang luar biasa. Dia bisa mengambil semua apapun yang dirampas oleh Amalek, bahkan satu pun tidak ada yang hilang. Ini luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang Daud kerjakan sehingga akhirnya dia bisa mengalami kemenangan yang luar biasa? Saya percaya saudara, kita pasti akan menghadapi musuh-musuh kita, Amalek-Amalek dalam hidup kita. Tapi yang penting adalah perhatikan caranya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara Daud menghadapi Amalek itu, menghadapi musuh itu sekalipun dia terpuruk, tapi dia bisa menang atas keterpurukannya. Saya temukan saudara ada 4 langkah yang Daud lakukan. Yang pertama, mari kembali ke 1 Samuel 30 tadi, pada ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 pada ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempar dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karenanya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ternyata di tengah-tengah dia lagi terpuruk seperti itu, keluarga sudah diculik, barang-barang dirampas, dan dia mau dibunuh oleh pasukannya. Daud lakukan satu hal yang pertama adalah dia kuatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Saudara, pasti kita pernah mengalami Bapak Ibu, tatkala kita menghadapi masalah yang berat, yang mungkin pikiran kita sudah sumpah, sudah juta, nggak bisa lagi berpikir apa-apa. Kita terima nasihat orang sudah nggak bisa. Kita mau cari pendeta pun juga doanya rasanya sudah hambar. Terus kita mau kemana? Disitulah saudara harus kuatkan imanmu sendiri Bapak Ibu. Disitulah engkau harus menguatkan imanmu sendiri. Kalau bukan kita yang kuatkan iman kita, lalu siapa lagi, saudara? Saya perhatikan banyak Bapak Ibu ya, orang-orang yang saya konselingi, saya melihat kenapa mereka akhirnya patah arang. Mereka sudah tertekan, masalah sudah numpuk. Ditambah lagi, mereka menyerang benteng mental mereka sendiri. Mereka berkata apa? Ini salahku, ini memang aku buruk. Ya, rusaklah sudah. Saudara jangan hancurkan benteng saudara sendiri. Jangan jatuhkan mental saudara sendiri. Engkau harus kuatkan imanmu sendiri Bapak Ibu. Ini saudara ya, saya mau beritahu. Medan tempur iblis itu di sini, sama di sini. Pikiran saudara sama hati. Saya perhatikan banyak orang kalau di gereja sekarang diajarkan deklarasi-deklarasi. Maaf saudara ya, deklarasi tapi pikiran dan hatimu kacau, nggak ada gunanya. Kita sering deklarasi, aku percaya, tapi pikiranmu, hatimu kacau, nggak bisa. Nanti bisa baca Amsal 24 ayat 10. Jikalau masa kesesakan, tawar hati, kecillah kekuatanmu. Sumber kekuatan kita, saudara, itu di sini sama di sini. Makanya kalau saudara bersih di pikiranmu, hatimu bersih, apa yang kau deklarasikan, pasti akan terjadi. Jadi jangan kuat deklarasinya, ini dikuatkan saudara sama ini. Nah makanya kita mesti kuatkan hati kita, kuatkan pikiran kita, kuatkan iman kita, baru kita bisa berkata, aku percaya Tuhan pasti berjalan. Itu dia. Tapi kalau sudah lemah di sini, tambah di sini, mau ngomong apapun tidak bisa. Makanya saudara, saya kalau menghadapi masalah, yang pertama saya jaga itu bukan masalah jam doa, tidak. Jam doa itu nanti. Yang pertama adalah saya jaga ini, sama ini. Kalau ini ku tenang, dan hatiku tenang, apapun yang ku ucapkan, pasti akan terjadi. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah, bagaimana cara menguatkan iman itu? Bagaimana cara menguatkan hati dan pikiran kita? Saya temukan ada 2 saudara. Yang pertama, mari buka 1 Korintus 10. Ini penting. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Ini prinsip saudara ya, supaya kita ngerti bahwa apapun yang terjadi di hidup kita, itu pasti ada jalannya, dan kita pasti bisa. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini luar biasa, saudara. Pegang prinsip ini Bapak Ibu ya, kalau kita menghadapi masalah, pakai prinsip bahwa apapun yang terjadi di hidupku, itu masih batas kemampuanku. Gitu. Jangan berkata, aku nggak bisa Pak, enggak, pasti bisa. Yakinkan ke saudara, engkau pasti bisa. Ini firman Tuhan, saudara. Kalau itu masalah di luar kemampuan saudara, pasti tidak akan terjadi. Pegang itu baik-baik. Tapi kalau itu harus terjadi, berarti engkau bisa, saudara. Dan Alkitab kata-kata tadi apa? Selain kita bisa, Tuhan pun memberi jalan keluar. Pegang ini.
Saya makanya cara pertama saya menguatkan diri saya punya prinsip. Kalau ada masalah terjadi dalam hidupku, aku yakin aku pasti bisa. Kalau ternyata aku nggak bisa, ini nggak akan terjadi. Tapi kalau Tuhan izinkan terjadi, ini aku pasti bisa lewat. Karena pasti ada jalan keluar. Itu dia. Terus yang kedua, bagaimana cara menguatkan hati kita? Buka Mazmur 37. Mazmur 37, ayat yang kelima. Semua hamba Tuhan terbatas. Teman-teman terbatas menasihati. Disitulah kita harus kuatkan iman kita sendiri. Disitulah kita harus kuatkan hati kita sendiri. Disitulah kita harus kuatkan pikiran kita sendiri. Kalau tidak, lumpuhlah kita. Yang pertama tadi, cara menguatkan iman kita adalah kita harus yakin bahwa apapun yang terjadi kita itu masih batas kemampuan kita. Jadi jangan katakan tidak bisa. Kalau itu di luar batas kemampuan kita, ingat itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Karena Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu sesuai dengan batas kemampuan kita. Ditambah lagi ada jalan keluar. Nah, yang kedua, Mazmur 37 ayat 5. Ini cara menguatkan iman. Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang diam, tapi Dia bertindak. Asal apa? Kita percaya. Percaya itu apa maksudnya, saudara? Percaya itu adalah tidak ragu sedikit pun. Ada orang berkata gini, Pak, saya sih percaya, tapi kalau percaya nggak ada tapi, saudara. Percaya sudah percaya, nggak pakai tapi. Amin, saudara? Ya. Ingat, saudara ya, kalau bukan saudara yang menguatkan iman saudara, siapa lagi? Makanya Bapak Ibu, tatkala kita menghadapi masalah, kita menghadapi terpurukan, mungkin kita pernah jatuh. Ingat, disitulah engkau harus menguatkan imanmu sendiri. Caranya bagaimana? Ingat, pegang prinsip bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua itu masih batas kemampuan kita. Jangan katakan tidak bisa, pasti bisa. Tambah lagi yang kedua adalah, pada waktu keserahkan pada Tuhan, Tuhan pasti bertindak. Itu dia. Mantapkan itu dalam pikiran saudara dan hati saudara. Pegang itu baik-baik. Jangan biarkan pikiranmu dan hatimu lemah, karena disitulah medan tempur saudara yang sebenarnya. Kalau engkau menang di sini dan engkau menang di sini, maka yang nyata pasti akan menang, saudara. Amin, saudara ya. Itu yang pertama. Cara Daud supaya menang atas keterpurukan, dia menguatkan imannya sendiri. Yang kedua, kembali ke 1 Samuel tadi, saudara. 1 Samuel 30, ayat yang ke-7 sampai 8. 1 Samuel 30, ayat 7 sampai 8. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan dia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Setelah Daud kuatkan imannya, barulah dia bisa menghadap tahta Tuhan. Ya, dia minta baju efod. Baju efod pada waktu itu dipakai untuk mencari kehendak Tuhan, saudara. Kalau sekarang kan kita pakai baju apa saja bisa. Tapi kalau zaman dulu tuh banyak peraturannya. Jadi dia minta baju efod, lalu dia tanya Tuhan. Ini penting, saudara. Kita kalau nggak kuat hati, nggak kuat iman kita, gimana kita bisa menghadap Tuhan? Orang yang tawar hati kalau berdoa, itu pasti apa? Putus asa. Ya terserah Tuhan lah. Terserah Tuhan lah. Kayak gitu gimana Tuhan bisa bela, saudara? Tuhan ingin tuh hati yang mantap. Aku percaya Tuhan sekalipun jalannya belum kulihat, engkau akan buka jalan. Itu baru mantap. Tapi kalau sudah tawar hati, nggak bisa. Nah, Daud waktu itu dia kuatkan imannya, maka dia bisa bertanya pada Tuhan dengan jelas. Ya, Tuhan, aku perangi atau aku diamkan? Tuhan katakan kepada Daud, perangi, kejar bangsa Amalek. Saudara, yang kedua, cara kita mengatasi keterpurukan, selain kita pertama tadi kuatkan iman kita sendiri, yang kedua adalah cari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan. Simple, Bapak Ibu. Saya mau nanya saudara, pada waktu saudara menghadapi masalah, kira-kira jam doa saudara tambah, berkurang, atau biasa? Pada waktu saudara menghadapi masalah yang berat, apakah jam doa saudara tambah, berkurang, atau biasa? Kalau saya, saudara, saya tambah. Kenapa? Di situ perlu ekstra tenaga rohani yang lebih, Bapak Ibu. Dan saya perhatikan banyak anak-anak Tuhan justru waktu menghadapi masalah, jauh dari hadapan Tuhan. Jauh dari saat teduhnya. Gimana kekuatan Tuhan bisa menyertai dia? Sulit. Ini saudara begini. Kalau kita menghadapi masalah, tolong pisahkan 3 hal ya. Aku, masalah, dan Tuhan. Pisahkan 3 hal. Jangan digabung semua. Nah, setelah kita pisahkan 3 hal, aku, masalah, dan Tuhan. Yang kedua, jangan lihat aku dan masalah. Jangan lihat aku dan masalah. Seringkali kita berpikir, aku masalah, aku masalah.
Orang yang berpikir aku masalah, lihat bangun pagi itu pasti nangis. Kenapa? Karena waktu bangun berpikir apa? Masalah. Nanti kalau dia duduk sendirian, dia termenung, nangis. Karena yang dipikir adalah masalah. Tinggalkan kebiasaan buruk begitu Bapak Ibu. Setelah kita pisahkan aku, masalah, dan Tuhan, yang kedua harus diperhatikan adalah bagaimana aku dan Tuhan. Kalau saudara dengan Tuhan hubungannya baik, masalah saudara pasti akan selesai. Pastikan itu Bapak Ibu. Saya kalau menghadapi masalah, selain saya kuatkan iman saya sendiri, yang kedua saya perhatikan hubungan saya dengan Tuhan bagaimana. Kalau hubungan saya dengan Tuhan baik, masalah itu pasti selesai. Mbok gimana caranya, bagaimana waktunya, Tuhan yang punya cara untuk itu. Yang penting harus saya pastikan hubungan saya dengan Tuhan itu baik. Kalau hubungan saya dengan Tuhan baik, kita katakan dalam Yohanes 14, di luar aku kau tidak bisa berbuat apa-apa, tapi di dalam aku, apapun yang kau minta, aku akan kerjakan, itu kata Tuhan. Makanya saudara, pada waktu menghadapi masalah, jangan pernah jam doa saudara biasa-biasa saja, bahkan hilang. Jangan, tambah. Contoh. Saya pernah mengalami dulu waktu saya kuliah saudara, ya, ada satu kejadian ekstrim di rumah kami dulu di Medan. Keluarga saya waktu itu di Medan. Nah, saya waktu itu kuliah, ada liburan ke sana, ke rumah. Nah, di rumah itu ada masalah. Karena om saya, adik bapak saya dari kampung, keluarga kami dari Toraja, saudara. Itu bikin masalah dengan mama saya. Gegeran seperti anjing sama kucing. Nah, jadi dan yang parahnya ada lagi, bapak saya itu cenderung bela adiknya. Bukan jadi penengah dan bukan bela istrinya. Jadi rumah itu udah kayak neraka, saudara. Nah, saya liburan di sana. Saya lihat rumah itu kayak neraka. Tiap hari tuh pikiran bertengkar. Aduh, pusing kepala saya. Nah, kondisi seperti itu saya sebagai anak nggak bisa apa-apa, karena kalau saya kasih nasihat, orang tua bilang apa? Kau tahu apa? Masih kecil kau itu. Susah kita, saudara. Tapi kalau nggak dikasih nasihat, ya kita anak-anak pun juga juta kepala kita lihat nada tinggi di rumah maki-maki. Susah, saudara. Nah, dalam seperti saudara, banyak anak-anak orang saya perhatikan pasti keluar dari rumah, cari kesibukan yang lain. Tapi waktu itu saya bersyukur, saya pembina rohani berkata, jangan keluar dari rumah, kau datang cari Tuhan, tambah jam doamu son. Saya lakukan apa kata pembina rohani saya. Saya tetap di rumah sekalipun sudah kayak anjing sama kucing itu keluarga saudara ya. Saya nyembah Tuhan. Jadi selama 3 minggu liburan itu saya nyembah tiap hari. Saya tambah jam doa saya. Saya nyembah Tuhan, aku tidak tahu bagaimana solusi itu rumah tangga keluarga Tuhan. Aku minta tolong kuasa apimu bakar rumah ini. Saya tangking patahkan, urapi. Saya menyembah Tuhan sudah selama 3 minggu. Jadi saya ke kemana-mana. Saya nggak nikmati liburan saya tidak. Saya nyembah Tuhan di situ. Nah, selama saya penyembah saudara, apakah terjadi sesuatu? Belum. Sampai akhirnya saya kembali ke Surabaya, selesai liburan saudara ya. Waktu keluar dari rumah, saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, aku serahkan rumahku, keluarga aku dalam tangan-Mu. Aku sudah lakukan bagianku Tuhan, aku sudah menyembah Tuhan. Amin. Berangkat saya. Nah, itu pas liburan kuliah Juni Agustus saudara ya. Nah, Natalan saya pulang. Saya lihat om saya sama mama saya kok sudah baik kan. Nah, saya lihat kok berubah ya. Apalagi waktu itu saya lihat mama saya suruh om saya itu beli gula di warung. Nama saya Amos. Mama saya bilang gini, Mas coba beli gula. Oh ya kak, loh kok lain? Dulu matamu muncung, waduh kayak apa gitu saudara. Kasar sekali di rumah. Terus saya tanya sama adik saya, itu mama sama om sudah baik kan? Di rumah kok sudah tenang? Adik saya cerita begini. Jadi waktu saya kembali ke Surabaya saudara, rumah makin parah. Puncaknya itu pas waktu bapak saya tugas luar kota. Itu om saya sama mama saya bertengkar udah parah saudara, sudah hampir lempar piring saudara. Di tengah puncak emosi seperti itu saudara, tiba-tiba ada seorang tante hamba Tuhan dari kilometer 20. Itu dari Belawan itu, nggak tahu daerah Medan saudara ya, datang ke sana, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan pendua dari gereja Pantekosta. Saya tidak begitu kenal sama tante ini, tapi tante itu datang, ketuk pintu rumah, lalu tante itu berkata begini, saya disuruh Tuhan ke rumah ini, ada apa? Saya disuruh Tuhan ke rumah ini, ada apa dengan rumah ini? Bayangkan itu, saudara. Mama saya begitu tahu tante ini ngomong seperti itu, lalu mama saya cerita, rumah kami seperti ini, Bu. Oh, akhirnya tante dudukkan mama saya, dudukkan om saya, saudara, lalu ngasih firman Tuhan. Dibuka Alkitab, ngasih firman Tuhan. Lalu tante itu berdoa, saudara. Begitu berdoa, om saya manifest seperti orang kesurupan, saudara. Rupanya terjadi kelepasan di sana. Habis itu saudara, om saya minta maaf ke mama saya, dan mama saya pun memaafkan om saya. Selesai, beres. Itu jalan keluar dari Tuhan, saudara. Coba kalau misalnya saya lari dari rumah, pergi ke teman-teman saya, mungkin ke kafe atau segala macam, nggak terjadi kuasa Tuhan. Maka saya pegang prinsip Tuhan, pada waktu saya hadapi masalah, saya harus dekat dengan Tuhan, tambah jam doa. Saya harus kuatkan iman saya, tambah jam doa, dekat dengan Tuhan, maka masalah itu pasti akan selesai.
Amin, saudara. Makanya Bapak Ibu jangan anggap enteng masalah jam doa, karena disitulah sumber kekuatan saudara. Daud lakukan itu. Setelah dia kuatkan imannya, yang kedua, dia cari wajah Tuhan. Dia dekati sumber kekuatan itu. Maka didapatkan jalan keluar. Yang ketiga, kembali ke 1 Samuel 30. 1 Samuel 30 pada ayat yang ke-11 dan 12. Apalagi yang Daud lakukan untuk mengatasi keterpurukannya. 1 Samuel 30 ayat 11 sampai 12. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Dalam perjalanan, Daud itu mau kembali menyerang Amalek. Lalu akhirnya di tengah jalan mereka ketemu ada satu budak Mesir. Alkitab berkata, Daud memberi makan itu orang. Dikasih makan kenyang, dirawat, dikasih minum, sudah dikasih bekal. Saudara, saya lihat di sini ini luar biasa Bapak Ibu. Daud itu lagi kesusahan. Dia lagi mengalami masa-masa yang sangat berat, saudara ya. Tapi dia masih bisa memperhatikan orang di tengah-tengah kesusahan itu. Itu yang luar biasa. Ini poin yang ketiga. Pada waktu kita menghadapi keterpurukan, kita harus tetap berbuat baik di tengah kesusahan. Tetap berbuat baik di tengah kesusahan. Banyak Bapak Ibu ya, orang kalau sudah susah, mana memikirin orang lain. Ya. Nanti alasannya apa? Aku punya masalah belum selesai, ngapain aku nolong kamu? Ya. Aku yang perlu ditolong, bukan kamu. Saudara, prinsip kerajaan sorga tidak seperti itu. Sekalipun kita mengalami kesusahan, tapi kalau kita harus nolong orang, tolonglah orang itu semampu kita. Karena lihat saudara ya, bisa saja cara Tuhan menguji kita itu seperti itu. Dengan kita nolong orang pada waktu kita kesusahan, itu sebenarnya adalah jalan keluar dari Tuhan untuk kita bisa tertolong Bapak. Jangan pelit sekalipun kalau lagi susah. Taburlah kebaikan, karena begitu tabur kebaikan, kebaikan pula akan kau tuai. Makanya saudara, prinsip kerajaan sorga ini beda. Ya, kita disuruh untuk menabur kebaikan sekalipun kita lagi susah. Karena nanti satu saat apa yang kita tabur itu akan menolong kita kembali. Buka Amsal 11 ayat 17. Amsal 11 ayat 17. Amsal 11 ayat yang ke-17 dikatakan di sana, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang yang murah hati berarti suka nolong. Dia berbuat baik bukan kepada orang lain saja, tapi kepada dirinya sendiri. Makanya saudara, kalau kita sekalipun susah, ada orang minta tolong ke kita, kalau kita bisa tolong, tolonglah semampu kita. Amin ya. Karena bisa saja lewat itu Tuhan akan buka jalan untuk menolong saudara. Kita anak Tuhan, tidak boleh pelit saudara ya. Kita berbuat baik, kenapa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita berbuat baik, kenapa? Karena kita orang baik. Maka kita harus berbuat baik. Begitu kita orang baik, tidak mau berbuat baik, maka kita perlu dipertanyakan kebaikan kita, saudara. Nah, kita adalah anak-anak Tuhan, warga kerajaan sorga. Apapun keadaan kita sekalipun susah, tetaplah berbuat baik semampu kita. Maka itu nanti akan membuat Tuhan menolong kita. Kesaksian ini, saudara, ya maaf kalau kesaksian. Saya pernah, saudara, tinggal waktu masih di mes pelayanan dulu, saya kemalingan. Ya, memang salah saya juga karena kuncinya itu agak kecil gemboknya. Jadi saya pulang dari pelayanan dari Lumajang, kerampokan saudara ya, laptop saya hilang, uang 1 kaleng hilang, ya, tambah lagi uang receh-receh pun hilang. Itu kejam sekali itu perampok saudara, sampai uang receh pun juga hilang saudara. Itu tas pelayanan juga hilang. Jadi waktu saya lihat itu saudara, udah acak-acakan sama saya. Saya berpikir begini, waduh ini mesti nabung lagi untuk beli laptop. Ya. Itu kejadiannya hari Senin pagi saudara. Akhirnya saudara saya lapor Polsek karena menyangkut data-data saudara. Sudah selesai. Nah, hari Rabunya itu ada jemaat datang ke tempat saya saudara. Kalau saudara tahu Surabaya itu di daerah Rungkut, saya waktu itu tinggal di daerah Pacar Keling. Itu jauh. Dia bapak itu datang naik sepeda pancal. Itu udah berapa kilo itu saudara. Dia datang ke tempat saya minta didoakan karena dia kurang biaya untuk biaya sekolah anaknya. Dia perlu beli buku, seragam. Dia datang ke tempat saya saudara di mes pelayanan, dia duduk di depan teras itu, dia nangis-nangis, dia bilang, Pak, tolong bantu doa saya, Pak, saya udah cukup, Pak. Ini anak saya lagi susah, uang seragamnya belum saya beli, bajunya belum saya beli, buku juga belum. Saya ini merasa sebagai orang tua tidak berdaya, tidak berguna.
Nah, saya ini kan hamba Tuhan, Bapak Ibu, saya bukan pengusaha ya, saya bisa buat apa gitu ya. Akhirnya saya cuma dengarin aja lah, dia duduk di samping saya bilang, ya Pak, saya akan bantu doa. Tiba-tiba waktu saya ngomong gitu, ada suara saudara. Masuk kamarmu, ambil uangmu 1 juta, kasih dia. Saya tahu itu Roh Kudus, saudara. Ambil uang 1 juta kamarmu, kasih dia. Nah, saudara, waktu itu uang saya tinggal 1 juta sekian, saudara ya, tinggal dikit, gak ada lagi di ATM. Itu rencana saya buat itu nabung beli laptop baru. Tapi Tuhan bilang, ambil uangmu 1 juta, kasih dia. Itu sampai 3 kali, saudara. Akhirnya saya bilang, oke Tuhan, oke. Saya bilang sama Bapak itu, Pak, sebentar Pak ya, saya mau ke kamar dulu, mau doa. Oh iya Pak, silakan. Akhirnya saya ke kamar, saudara ya. Saya tanya, Tuhan, apakah Engkau yang nyuruh aku untuk kasih uang 1 juta? Kasih dia 1 juta. Gak ada alasan, saudara. Oke lah, akhirnya saya masukkan amplop itu, sudah 1 juta. Saya datang ke Bapak itu, bilang, Pak, ini untuk Bapak dari Tuhan, tidak usah dikembalikan. Bapak pulanglah, sesuai dengan keperluan Bapak belilah. Wah, dia pulang, saudara ya. Nah, Bapak itu, saudara, bukan minta uang ke saya, saudara. Tidak loh. Dia minta doa. Jadi bukan minta uang, dah. Akhirnya Roh Kudus bilang, kasih. Nah, saya kasih, dah. Saya itu lagi susah, saudara. Saya butuh uang untuk beli laptop. Tapi Tuhan bilang, kasih. Saudara, waktu saya ngasih, saya tidak berharap itu balik, saudara ya. Tidak, ini perintah Tuhan. Ya, kalau sudah ngasih, dah. Tapi saya bilang sama Tuhan, tolong berkati aku, Tuhan, ini gimana beli laptop gitu. Karena saya nggak bisa bikin bahan khotbah, nggak bisa saya. Akhirnya sudah, saya serang pada Tuhan, sudah selesai, dah. Itu hari Rabu. Hari Kamis saya ada ngisi persekutuan doa, saudara. Saya khotbah seperti biasa dan pantang bagi saya untuk berbicara kebutuhan hidup di atas mimbar, itu pantang. Saya sampaikan hanya firman Tuhan seperti biasanya. Nah, saya pulang, ya, saya ke parkiran, saudara, waktu itu naik sepeda motor. Tiba-tiba, saudara, ada seorang ibu kejar saya. Saya tidak kenal itu ibu. Dia bilang, Pak Nason, maaf Pak, ini berkat dari Tuhan. Langsung dia pergi. Dia kasih ada buku renungan harian, sama di tengah itu ada amplop, saudara. Dan itu tebal, Bapak Ibu. Saya tidak tahu orang ini siapa, namanya siapa juga saya tidak tahu, dan kejadian begitu cepat, lalu dia pergi. Sampai di rumah, saudara, saya buka, saudara, itu uang cukup lebih untuk beli laptop, saudara. Ya, dan itu banyak, Bapak Ibu. Jadi, saudara ya, kalaulah saya pelit pada waktu itu, apakah Tuhan berkati saya? Tidak. Saudara, makanya kita ini anak-anak kerajaan sorga, sekalipun kita susah, kalau ada orang minta tolong ke kita, kalau kita bisa tolong, tolonglah. Karena bisa saja lewat itu Tuhan buka jalan untuk masalah kita. Jadi ini solusi dari Tuhan lewat Daud, saudara, bahwa sekalipun dia susah terpuruk, dia masih berbuat kebaikan. Itu luar biasa. Itulah anak-anak kerajaan sorga. Makanya pertama, Bapak Ibu, kuatkan imanmu sendiri. Yang kedua, dekat dengan Tuhan. Jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan lengah. Tambah lagi kalau perlu. Lalu yang ketiga, tetap berbuat baik di tengah kesusahan. Yang keempat, yang terakhir. Apa yang Daud lakukan? Mari buka 1 Samuel 30 ayat 21 sampai 24. 1 Samuel 30 ayat 21 sampai 24. Dikatakan di sana, ketika Daud sampai kepada 200 orang yang telah berlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud. Itu katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali pada mereka masing-masing istrinya dan anak-anaknya. Itu bolehlah mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang telah berperang itu, akan dibagi sama-sama. Jadi gini, saudara ya, waktu Daud berangkat untuk menyerang kembali Amalek, pasukannya itu ada 600 orang. Nanti bisa baca pada ayat yang ke-9. Ya. Ternyata waktu sampai di sungai Besor, 600 itu berkurang jadi 400. Karena yang 200 itu kecapean. Jadi Daud berangkat dengan 400 pasukan, berhadapan dengan Amalek. Lalu Amalek itu dilumpuhkan. Nah, begitu pulang, saudara, barang-barang kan sudah dibawa, jarahan sudah diambil, anak istri sudah dibawa pulang, saudara. 400 pasukannya berkata begini kepada Daud. Daud, yang 200 itu kan tidak ikut perang. Jadi barang jarahannya nggak usah dikasih. Kasih aja kepada mereka, anak istri mereka. Kan yang berjuang kita. Jadi barang-barang jarahan itu untuk kita saja. Ini tantangan saudara buat Daud. Kalau Daud mengiyakan, maka akan terjadi perang saudara di sana.
Tapi Daud bersikap bijak di situ. Daud berkata apa? Saudara-saudara, semua apapun yang terjadi, kemenangan yang kita dapatkan itu dari Tuhan. Maka ini mesti dibagi rata. Akhirnya saudara, lewat apa yang Daud sampaikan, tenanglah mereka dan tidak ada perang, saudara. Yang keempat, bersikap bijaksana. Yang keempat adalah bersikap bijaksana. Ini kenapa penting Bapak Ibu? Sikap bijaksana ini diperlukan supaya apa? Supaya meredam masalah baru yang bisa datang. Saudara, kadang-kadang kita hanya berpikir masalah yang sekarang dan tidak bersikap bijaksana, sehingga akhirnya masalah yang sekarang selesai, tapi muncul masalah yang baru. Banyak seperti saudara. Sikap bijaksana membuat akhirnya masalah yang baru itu tidak muncul lagi, dan masalah yang selama ini kita hadapi itu selesai tuntas, tidak beranak pinak, saudara. Kalau kita tidak bijaksana akan muncul masalah yang baru. Nah, sekarang jadi masalah adalah aplikasinya dalam kehidupan kita apa? Coba buka Amsal 14. Amsal 14. Kalau bijaksana yang Daud lakukan seperti itu. Nah, bijaksana yang harus kita lakukan dalam masalah kita apa? Amsal 14 ayat yang ke-15. Amsal 14 ayat yang ke-15. Dikatakan di sana, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Tetapi orang yang bijak memperhatikan langkah. Nah, sikap bijaksana tatkala kita menghadapi masalah, saudara, perhatikan ada 3 hal. Ini bijaksana. Yang pertama, perhatikan tenaga saudara. Yang kedua, perhatikan waktu saudara. Dan yang ketiga, perhatikan keinginan saudara. 3 ini penting supaya waktu engkau lakukan ini Bapak Ibu, masalah yang pertama selesai, tidak muncul masalah kedua yang baru, yang lebih berat. Pertama, perhatikan tenaga. Saudara, waktu menghadapi masalah saudara, jangan tenagamu terkuras terus ke sana, sehingga akhirnya engkau sakit-sakitan. Memang masalah selesai, tapi muncul masalah baru, engkau sakit, saudara. Saya perhatikan banyak anak Tuhan, saudara, ya dia fokus pada masalah terus, sampai akhirnya begadang, kurang istirahat. Memang masalah selesai, tapi habis itu sakit dia. Kena masalah paru-parunya lah, kena masalah tipesnya lah, kena masalah lambungnya. Kenapa? Karena dia fokus ke masalah itu, tidak perhatikan masalah tenaganya. Makanya nggak dijaga, ya, istirahat kurang, muncul penyakit Bapak Ibu. Itu kan namanya tidak bijak Bapak Ibu. Iya. Masalah pertama selesai, masalah kedua muncul kesehatan. Yang kedua ada apa? Waktu. Perhatikan waktu Bapak Ibu. Saya pernah berapa kali menangani kasus saudara ya, dia fokus pada masalahnya terus. Waktu terkuslah. Akhirnya waktu untuk keluarga tidak ada. Sehingga akhirnya masalah di kantor selesai, muncul yang kedua masalah, keluarganya jadi masalah. Keluarganya cuek, tidak peduli dia. Sampai akhirnya saudara, bapak ini masuk rumah sakit, sudah di ICU, dia sedih kenapa? Karena keluarganya tidak perhatikan dia. Masalah di kantor selesai, proyeknya selesai, tapi masalah di keluarga muncul karena dia kurang bijak memperhatikan waktunya. Saya berharap itu dijauhkan daripada kita, saudara. Terus yang ketiga, masalah apa? Keinginan. Saudara, iblis itu biasanya menawarkan segala sesuatu pas kita lagi mepet-mepet butuh jawaban. Contoh, saudara, waktu Tuhan Yesus itu puasa 40 hari, 40 malam, pas waktu dalam 40 hari itu kan lapar. Tiba-tiba iblis dikatakan apa? Ubah jadi roti. Demikian juga, saudara, waktu kita menghadapi masalah, nanti ada tawaran-tawaran. Pakai cara ini loh, cepat selesai. Itu ada tawaran. Kita lagi butuh uang, tiba-tiba ada orang titip uang. Kita lagi butuh uang, tiba-tiba ketemu dompet di jalan. Itu inginan, saudara, hati-hati. Memang akhirnya masalah itu bisa kita selesaikan, tapi muncul masalah yang baru karena kita pakai cara yang salah, kita terima keinginan yang juga salah. Hati-hati, saudara. Saya berapa kali menangani jemaat saudara yang gali lubang, tutup lubang, masalah hutang sini, hutang situ, bahkan selesai. Saya bilang, Pak, Bu, itu adalah karena kau tidak bisa tahan keinginanmu. Kau hanya ingin supaya masalahmu yang pertama selesai, tapi tidak lihat dampak selanjutnya itu apa. Akhirnya apa? Muncul masalah yang baru lagi. Itu bicara keinginan, saudara. Penguasaan diri itu, saudara. Makanya mari Bapak Ibu, ya, waktu kita menghadapi masalah, bersikap bijaksana. Sikap bijaksana ini sangat dipentingkan supaya apa? Supaya masalah kedua setelah masalah pertama itu selesai, tidak muncul lagi. Kita bisa meredam masalah yang selanjutnya. Kalau tidak, sulit. Kesaksian terakhir. Saya pernah baca satu artikel. Seorang anak gadis. Ya. Jadi dia ada masalah di kantor. Gegeran dengan temannya sekantor.
Lalu akhirnya anak ini saudara memang bisa selesaikan masalah di kantor, tapi dia tidak bisa kendalikan dirinya. Emosinya itu masih ke bawah sampai ke rumah. Masalah di kantor sudah selesai, tapi dia belum bisa kendalikan diri. Nah di rumah ini saudara dia punya ibu, mama yang lagi sakit keras. Nah mamanya ini saudara sendirian di rumah, memang mereka belum punya pembantu untuk bisa merawat. Nah mamanya ini sakit keras yang hanya bisa tidur di tempat tidur. Dikondisikan saudara mamanya ini kalau misalnya anak gadisnya berangkat kerja, itu dikondisikan semua apapun yang dibutuhkan mamanya ini selama anak itu kerja, anak gadisnya kerja, itu di sekitar mamanya, jadi kebutuhan di sekitar mamanya. Jadi air minum segala macam itu di sekitar, jadi mamanya tinggal ambil aja gitu. Nah anak ini pulang saudara ya dari kantor, dia belum bisa kendalikan diri, memang masalah kantor selesai, tapi emosi masih dibawa ke rumah. Dia buka rumah itu pintunya dengan dibanting, bang, bang gitu. Mamanya yang sakit dengar itu tuh risih saudara. Lalu akhirnya tegur. Nah, itu kalau buka pintu, tuh pintu tolong pelan-pelan lah. Si anak marah. Mama tahu apa? Aku capek. Tadi masalah di kantor juga. Oh, dia banting lagi pintu. Dia tidur. Sore saudara, mamanya panggil. Kebetulan kamar mereka dempet saudara ya. Mamanya panggil, nak, tolong datang kemari nak. Tapi si anaknya ini sudah nggak bisa kendalikan diri. Ya, marah lagi. Apalagi aku capek. Dan dia banting tidur kamarnya dia tutup. Terus dia tidur. Dia nggak peduli lagi mamanya. Nah, besok pagi dia bangun. Biasanya saudara kalau bangun pagi kan sudah ini ya, sudah lega lah, nggak ada lagi emosi. Dia merasa bersalah karena sudah bentak mamanya tadi malam. Pergilah dia masuk kamar mamanya mau minta maaf. Tapi begitu sampai kamar mamanya, dia lihat mamanya sudah terbujur kaku di situ saudara. Dia mamanya pegang obat di tangan kanan dan mulut menganga begini. Rupanya mamanya kemarin manggil-manggil, mamanya itu butuh minum, butuh air untuk minum sudah. Karena air minumnya habis. Tapi si anak nggak bisa kendalikan diri, akhirnya dia banting pintu. Udah. Mamanya terlambat minum obat karena nggak ada air. Akhirnya si anak saudara nangis di depan jenazah mamanya minta maaf. Ya dia terlambat. Itulah orang yang tidak bijak itu loh saudara. Ya. Masalah di kantor selesai, tapi masalah di rumah muncul, saudara. Itulah yang nggak bijak itu. Makanya saudara firman Tuhan kata apa? Orang bijak akan memperhatikan langkahnya. Perhatikan tenaga saudara, perhatikan waktu saudara, dan perhatikan keinginan saudara. Ini penting. Jangan hanya sekedar menyelesaikan masalah saja, tapi bersikap lebih bijak supaya tidak muncul masalah kedua yang lebih berat daripada masalah yang pertama. Amin Bapak Ibu. Ini cara yang Tuhan pakai lewat Daud untuk menasihati kita. Sehingga akhirnya lewat itu semua, dari keterpurukan dia menang, dan akhirnya mengalami hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Jadi ada 4 hal yang Daud lakukan. Yang pertama adalah dia kuatkan imannya sendiri. Lalu yang kedua, dia cari wajah Tuhan. Yang ketiga, dia tetap berbuat baik di tengah kesusahan. Lalu yang keempat, dia bersikap bijaksana. Sehingga akhirnya begitu Tuhan angkat dia, menang, tidak ada masalah lagi di sana. Saya berharap kita semua juga bisa meneladani apa yang Daud lakukan, supaya apapun yang kita hadapi, kita bisa keluar sebagai pemenang. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dengan sikap doa masing-masing datang kepada Tuhan, kita semua tundukkan kepala dan tutup mata. Pada waktu sudah tundukkan kepala dan tutup mata, di situ hanya Engkau dan Tuhan yang ada. Tidak ada orang lain di sana. Setelah kita harus jujur, sudahkah kita punya sikap yang benar di tengah-tengah masalah yang kita hadapi? Sudahkah kita menguatkan iman kita sendiri, atau kita sering menghakimi diri kita? Kita sering berkata, aku tidak bisa Tuhan, aku tidak bisa, aku bisa. Lalu kapan saudara bisa? Ingat Bapak Ibu, semua apapun yang kita alami hari ini, itu masih di dalam kemampuan saudara. Masih dalam batas kemampuan saudara. Jadi jangan katakan tidak bisa, engkau pasti bisa. Kalau masalah itu luar kemampuan saudara, ingat, itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup saudara. Tapi kalau itu harus terjadi, Tuhan tahu, engkau bisa, saudara. Oleh karena itu, yakinkan dirimu bahwa aku pasti bisa. Karena Tuhan bertindak atas semua persoalanku. Kuatkan iman saudara. Lalu yang kedua, cari wajah Tuhan. Ingat, sumber kekuatan kita itu dari Tuhan. Jangan tiap hari hanya mikirkan, aku masalah. Pikirkan bagaimana aku dengan Tuhan. Kalau saudara dengan Tuhan itu baik, lihat, masalah saudara pasti akan selesai. Karena dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup itu saudara. Lalu yang ketiga, tetaplah berbuat baik sekalipun kita susah. Tetap berbuat baik sekalipun kita susah. Lakukanlah apa yang sudah bisa lakukan. Tolonglah sebatas apa yang sudah mampu. Selebihnya biarkan Tuhan yang bekerja. Karena bisa saja saudara dengan kita menolong orang susah, itu Tuhan buka jalan bagi kita.
Alkitab tadi katakan bahwa dengan kita murah hati, itu sama dengan kita menyelamatkan diri kita sendiri. Lalu yang keempat, bersikaplah bijaksana. Ini penting supaya waktu masalah pertama selesai, tidak memunculkan masalah baru yang kedua yang lebih berat. Sikap bijaksana akan meredam masalah yang baru, Bapak Ibu. Miliki 4 nasihat sederhana ini. Lakukan dalam hidup saudara, maka kau akan mengalami kemenangan yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak untuk nasihat firman Tuhan yang singkat sederhana pada malam hari ini. Ini akan kami bawa pulang Tuhan, supaya kami terapkan dalam hidup kami. Kami percaya kami sudah ditetapkan sebagai orang-orang yang lebih dari para pemenang. Oleh karena itu kami harus lakukan seturut dengan firman Tuhan, sehingga sekalipun kami mengalami keterpurukan, kami bisa menang atas keterpurukan itu. Terima kasih Bapak, meteraikan kebenaran firman-Mu. Hamba terbatas menyampaikan, tapi kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas itu akan meneruskannya dan memeteraikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.